pertama yaitu Makassar memiliki moto yang unik, yakni sekali layar terkebang, pantang biduk surut ke pantai. Itu diambil dari kehidupan nelayan yang berarti lebih memilih tenggelam di laut daripada harus kembali lagi ke pantai tanpa hasil. Penduduk lokal menerjemahkannya sebagai kepribadian pantang mundur. Dalam kehidupan sosial, ini dapat diartikan sebagai ketika suatu keputusan telah diambil, seharusnya tak ada lagi keraguan. Dan yang kedua yaitu destinasi sejarah ikonis. Wisata sejarah di Makassar tak pernah komplit tanpa kunjungan ke Fort Rotterdam. Di awal berdirinya, ia dinamai Benteng Jumpandang. Namun, masyarakat lokal menjulukinya sebagai Benteng Panyua. Bahasa Makassar untuk hewan penyu, mengingat bentuknya mirip penyu saat dilihat dari udara. Namanya berubah saat diserahkan ke VOC lantaran kalah perang. Telah jadi saksi bisu sejarah, bentuknya sekarang adalah hasil revitalisasi besar-besaran dari tahun 2010 hingga 2012, seni dan budaya. Landmark ini telah tercatat jadi lokasi penyelenggaraan Makassar International Waters Festival sebagai bentuk penggabungan seni dan budaya. Yang ketiga yaitu Masjid Amirul Mukminin. Masjid Terapung atau Masjid Amirul Mukminin terletak di Pantai Losari, Makassar. Karena arsitektur masjid itu dibuat di bibir pantai dengan pondasi yang cukup tinggi, maka dalam keadaan air pasang terlihat seperti terapung di laut. Wah, sungguh indah sekali bukan? Masjid Amirul Mukminin merupakan masjid apung yang berada di kawasan Pantai Losari, Makassar. Eksterior rumah ibadah berkonsep unik itu didominasi warna putih dan abu-abu lengkap dengan kubah biru dan menawan. Masjid ini dibangun di atas tumpukan beton yang menjorok ke dasar laut dan bentuknya menyerupai rumah panggung. Tradisional masyarakat Makassar dan Bugis, bangunan 3 lantai ini mampu menampung sekitar 400-500 jamaah. Yang keempat yaitu aksara tradisional Makassar. Aksara tradisional yakni aksara Lontara telah jadi salah satu identitas wilayah ini. Lontara sendiri berasal dari kata lontar, tumbuhan asal Sulawesi Selatan. Pola Lontara terdiri dari 23 huruf untuk Lontara Bugis dan 19 huruf untuk Lontara Makassar. Perbedaan keduanya yakni pada Lontara Bugis dikenal huruf Engka, Empa, Enca, dan Nra. Sedangkan di Lontara Makassar huruf tersebut tidak ada. Bentuk dasar aksara Lontara berasal dari filosofi Sulapa Apa, Walsuji. Sulapa Apa yang artinya 4 sisi, merupakan simbol kepercayaan masyarakat Bugis Makassar kuno terkait 4 unsur pembentuk manusia yakni udara, air, tanah, dan api. Urutan kelima yaitu menjadi gerbang Indonesia Timur. Kendati notabene masuk wilayah bagian tengah Indonesia, Makassar lebih lumrah dikenal sebagai gerbang menuju Indonesia Timur. Dari perannya itu, banyak suku berkumpul, entah nantinya tinggal atau sekedar merantau di Makassar. Di urutan ke-6 yaitu Coto Makassar yang termasyhur. Coto Makassar merupakan kuliner berupa sup berbahan dasar jeroan sapi dengan racikan rempah. Selain nasi, coto biasanya juga disantap dengan ketupat. Sajian kuliner ini telah ada sejak masa Kerajaan Gowa di abad ke-16 dulunya. Hidangan ini disajikan dengan bagian daging sapi, sirloin, dan tenderloin yang hanya disantap keluarga kerajaan.
Sementara, bagian jeroan disajikan untuk masyarakat kelas bawah atau abdi dalam kerajaan. Nah, itulah tadi teman-teman seputar fakta menarik tentang Makassar. Informasi ini kami peroleh dari liputan6.com. Terima kasih telah setia bersama informasi. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya.